Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikat gigi pakai kampak. Sakit ya. Sekali lagi biar kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan menangkap belalang, jangan lupa disimpan di belakang. Dari jawaban salam, kayaknya banyak yang belum makan malam ini. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Hadratil kiram, para sesepuh, para masyayikh, para asatid wal ustadzah, para muallimin dan muallimat, para hujjaj dan hujazahnya, para pengurus, baik pengurus masjid maupun pengurus majlis, wabil khusus kepada Al-Mukarram Bapak Haji Nur Salim, Haji Nur Selamat ya, mohon maaf. Insyaallah ini pasti akan selamat. Beserta seluruh staf dan jajarannya, selamat dan bahagia dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para remaja masjid, para adik-adik TPA beserta seluruh aktivis majelis taklim dan juga para ketua majelis dari berbagai majelis taklim, alhamdulillah wa syukurillah, semuanya ada dalam keadaan senang dan bahagia. Betul? Mudah-mudahan bertetangga kita di dunia dan di akhirat nanti kita akan reunian bersama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin cikini anak suara cikini kebenaran dia, kami kesini diundang panitia. Betul? Kalau nggak diundang, kayaknya wallahu alam kami kapan kesini. Untuk apa kami kesini? Ya, belajar makhraj ke Purbalingga. Ini suaranya. Untuk merayakan Isra Mi'raj di Masjid At-Taqwa. Betul? Alhamdulillah. Kita Masya Allah, alhamdulillah, mungkin sekitar 10 tahun yang lalu kami sempat kesini, entah 10 tahun, entah
berapa tahun, wallahu alam, dulu pernah kami ke sini pula. Alhamdulillah hari ini Allah izinkan pula kami di sini. Mudah-mudahan kita semuanya Allah tatap kita dengan rahmatnya, dan juga mudah-mudahan Allah tatap kita dengan keridhaannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Punten boleh bertanya, temanya apa hari ini? Kurang panjang, ke atas ini. Menembus langit. Ketutupan kayaknya. Luar biasa ini temanya. Temanya menembus langit. Hadirin rahimahumullah, kira-kira ini sudah ada yang pernah ke langit? Belum. Atau yang dekat dengan langit apa ya? Belum juga katanya. Ya, Masya Allah, ini judulnya luar biasa, menembus langit. Ya, untuk menuju spiritual, perjalanan spiritual. Harus punya contekan. Insya Allah. Alhamdulillah, ini adalah pertama kita ketika Isra Mi'raj, bahwa yang pertama, yang paling utama, ternyata mungkin masih ada yang ingat, gantungkan cita-citamu setinggi. Boleh diulang, gantungkan cita-citamu setinggi. Ya. Kalau setinggi langit, ternyata saya cek di sini belum ada yang nyampe langit. Ada apa dengan peribahasa tersebut? Ternyata Masya Allah, yang luar biasa, bukan hanya sekedar peribahasa, bukan hanya sekedar basa-basi, tetapi ternyata ada yang sudah terlebih dahulu menembus langit, yaitu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka peribahasa itu harus menjadi lecutan bagi kita. Ketika diri kita menembus langit, kenapa harus mempunyai cita-cita setinggi langit? Karena tadi ada Rasulullah yang sudah pertama menembus langit, maka kita pun harus mempunyai cita-cita yang tertinggi. Kira-kira adik-adik boleh Umi bertanya, cita-citanya apa sih? Halo? Cita-citanya apa? Apa yang bilang? Polisi. Oh, karena di sini mayoritas polisi biasanya ya. Rata-rata anak-anak itu cita-citanya polisi. Yang kedua tentara, yang ketiganya dokter, yang keempatnya lagi guru dan lain sebagainya. Jarang anak-anak menginginkan cita-cita seperti ayah dan ibunya. Ada yang begitu. Nah, kamu cita-citanya seperti apa? Saya mau pengen seperti ayah saya mau pengen seperti ibu saya. Maka di sini terkadang punten anak-anak sekarang, apalagi banyaknya yang mempunyai cita-cita menjadi YouTuber. Wow, amazing gitu ya. Nah, biasanya kenapa ketika ditanya, kenapa pengen menjadi YouTuber? Ternyata karena uangnya banyak. Betul? Betul. Yang kedua, ingin menjadi gamer. Sama, ujungnya apa? Duitnya banyak. Maka di sini kita dengan diadakan perayaan Isra Mi'raj ini, Masya Allah, ada anak-anak ini, ada Subhanul Yaum Rijalul Ghad, pemuda hari ini, anak-anak hari ini adalah harapan di masa yang akan datang. Maka kita kenalkan dengan Isra wal Mi'raj. Ya, maka mudah-mudahan kita semuanya mundurkan hati kita bahwa diri kita di sini insya Allah tabarruk untuk merayakan bahwa Rasulullah insan yang sempurna, insan kamil yang sudah memberikan contoh kepada kita semuanya. Amin insya Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika. salawatullah alaika. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, tadi kita dengar bersama bahwa masyarakat di perumahan Citra Prima Graha ya. Oh, Citra. Terbulak ya apa terbalik? Bahwa masyarakat di sini Sengaja kebalik, masih ngantuk bukan? Masyarakat di sini tadi ada belum yang sudah menembus langit? Belum. Bapak mungkin ada yang sudah menembus langit? Alhamdulillah, ada di antaranya sudah jawabannya, betul? Alhamdulillah. Insya Allah di pertengahan pengajian ini Ibu dan Bapak akan paham semuanya bahwa ternyata kita semuanya sudah menembus langit. Kenapa? Kalau dulu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekitar 1446 tahun yang lalu beliau Isra wal Mi'raj birruh wal badan, dengan ruh dan badannya melaksanakan Isra wal Mi'raj, karena memang diisrakan, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Isra bisa kita pelajari bagaimana kekuasaan Allah memperjalankan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Bapak Ibu perhatikan kalimat di sini, bahwa satu-satunya surah dari 114 surat yang terdapat di dalam Al-Quran hanya surah Al-Isra saja yang diawali oleh kalimat fi'il ta'ajub, kalimat subhana. Kenapa Allah hanya menyatakan di dalam surah Al-Isra saja subhanallah? Ternyata di situ Allah mempertaruhkan kemahasuciannya, Allah mempertaruhkan kemahabesarannya, Allah mempertaruhkan kemahasegalanya untuk supaya umat manusia percaya dan hakul yakin bahwa betul-betul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan Isra wal Mi'raj. Kenapa Asra? Allah yang memperjalankan. Berarti yang di situ berkehendak Nabi Muhammad bukan? Sekali lagi, yang menyatakan Asra adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang diisrokan, yang diperjalankan hadirin rahimahumullah, tadi yang diisrokan dan dimi'rajkan, Masya Allah, bukan hanya ruhnya saja, bukan hanya jasadnya saja, tetapi di sana adalah ada kalimat bi'abdihi, bahwa hambaku. Kira-kira Ibu Bapak, apa sih yang disebut dengan hambaku? Halo, boleh yang belakang, suaranya mana?
Ibu, bapak mungkin pernah dengar ada hamba Allah, betul? Ada hamba sahaya. Kalau hamba sahaya adalah orang yang mengabdikan dirinya kepada manusia. Tetapi kalau hamba Allah adalah manusia yang mengabdikan hambanya atau dirinya seluruhnya, jiwanya, ruhnya, bahkan seluruhnya, ini adalah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika ada kalimat bi'abdihi atau yang disebut dengan hambaku kata Allah, maka ini adalah gelar tertinggi untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Punten sekali saya pengen sedikit meluruskan, ibu dan bapak biasanya kalau ngasih sumbangan ada nih biasanya, ada yang disebut fulan bin fulan, ada juga hamba Allah. Betul nggak? Sudah ada yang disebut hamba Allah, tapi infaknya berapa? Ketika disebut hamba Allah, ada yang karena malu untuk disebut namanya, ada yang memang karena ingin ikhlas disebut dengan hamba Allah. Namun, punten sedikit meluruskan agar tidak menyeluruh ini kekeliruannya, bahwa ketika hamba Allah ini adalah, tadi saya ulangi, ketika hamba Allah itu adalah gelar untuk siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa Rasulullah? Satu, kekasih Allah. Yang keduanya, Rasulullah adalah sudah dijamin masuk surga. Yang ketiganya, Rasulullah adalah rajanya para nabi. Itu maka pantas dikatakan hamba Allah. Namun ketika diri kita mengaku hamba Allah, sudah sama tidak sama Rasulullah? Sudah dijamin masuk surga? Apakah diri kita sudah menjadi kekasih Allah? Maka punten jangan sekali-kali kita mengatasnamakan hamba Allah. Kenapa? Khawatir diri kita menjatuhkan derajatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kecintaan kita kepada Rasulullah, karena kita mengagungkan Rasulullah. Jangan sampai kita menyamakan diri kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika diri kita punten, ibu dan bapak, kalau mau infak, kalau malu untuk kita, atau mungkin untuk menyembunyikan identitas biar ikhlas, boleh ibu disebutnya mungkin kalau ibu-ibu fulana, kalau bapak-bapak fulan, atau juga bolehlah nonem tanpa nama kalau kata orang Cilengsi di sebelah sana, ya, tanpa nama. Kenapa? Malu. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hamba Allah, kekasihnya Allah, hartanya ketika habis, ketika sedekah itu habis seluruhnya. Betul. Ibu dan bapak, ketika Rasulullah, kira-kira kekayaan Rasulullah seperti apa? Banyak atau banyak banget? Banyak banget. Kenapa banyaknya? Lihat maharnya saja. Maharnya dengan Sayyidah Khadijah saat menikah, itu maharnya bukan lagi logam mulia, bukan lagi uang dolar, tetapi beliau satu maharnya unta 20. Kalau yang 20 aja ibu dan bapak dikalikan 50 juta. 20 dikali 50 juta kira-kira sudah berapa? 1 miliar. Ditambah lagi emasnya 36 karat. Ya, nah maka ketika di sana kalau dikalikan sekitar 360 gram emas murni. Berapa bu? 360 lebih. Ya, di sana masya Allah kalau dikalikan yang 360 gram, kira-kira sekarang berapa harganya? Kata ibu-ibu yang lain. Ya, ada yang di sini maharnya 360 gram.
Ya, Masya Allah, ini Rasulullah kekayaannya sebegitu luar biasa dan seluruhnya hartanya habis. Lihat lagi Sayyidah Khadijah, kekayaannya Sayyidah Khadijah seperti apa? Sepertiga kekayaan di Mekah milik Sayyidah Khadijah, dan seluruhnya hartanya habis. Saat-saat di akhir hayatnya Sayyidah Khadijah menggunakan pakaian 80 tambelan. Ibu di sini ada yang datang ke Isra Mi'raj, tambelan bajunya 2 aja, jangan 80. Ada? Ada nggak, Bu? Nah, ada. Dan kekayaan kita tidak sebanyak Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah sepertiga kekayaan di Mekah milik Sayyidah Khadijah, dan di sana habis semuanya untuk dakwah Islam. Maka pantas beliau ini Sayyidah Khadijah Rasulullah SAW pantas dipanggil dengan hamba Allah. Lah kita di mananya, Bu? Ada sepertiga di perumahan ini milik Ibu? Nggak ada. Sepertiga kekayaan masjid ini milik Bapak? Bapak malu kalau kita seperti itu mengaku hamba Allah baru 1 miliar pokoknya. Biasanya kalau hamba Allah itu biasanya yang sedikit. Kalau mayoritas kalau di daerah saya biasanya kalau hamba Allah itu yang sedikit. Kalau sudah mulai 1 miliar, dokter Andes ini gelarnya S sampai S-nya ada 7. Betul ya? Maka kita sekarang kita rubah. Bismillahirrahmanirrahim. Rubah, jangan sampai diri kita merendahkan derajat Rasulullah, yaitu derajatnya panggilan hamba Allah. Kalau sudah kita sedekahnya bisa seperti Rasulullah, kalau kita sedekahnya bisa seperti Sayyidah Khadijah, amal ibadahnya bisa seperti Rasulullah, amal puasanya bisa seperti Rasulullah, silakan, mangga kita akui diri kita adalah sebagai hamba Allah. Walaupun mungkin itu adalah cita-cita tertinggi untuk kita semuanya, betul? Ya, namun siapa sih yang nggak ingin jadi hamba Allah? Pasti diri kita semuanya ingin menjadi hamba Allah, insya Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, dari pemaparan barusan sudah tergambar bagaimana kemuliaan dan keluhuran akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta Sayyidatuna Khadijah. Betul? Nah, tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra wal Mi'raj dengan apa? Birruh wal badan, dengan ruh dan badannya. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyelesaikan Isra wal Mi'raj, sudah menerima undangan dari Allah Subhanahu Wa Taala, sudah menerima syariat yang difardukan Allah kepada beliau untuk umatnya, maka terucaplah dari lisan yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa as-salatu, lanjutkan, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya kaum mukminin. Walaupun tidak bersama persis dengan Rasulullah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam birruh wal badan, sedangkan kita hanya birruh saja. Badannya mah masih nampak di Masjid At-Taqwa, tapi ketika tangan kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, kalbu kita melesat sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bahwa kita sedang mi'raj, kita sedang berhadapan dengan Allah. Kira-kira sehari semalam ada berapa kali kita menghadap Allah? Ada berapa? Ya minimnya 5 lah ya, minimnya 5. Tapi apakah seluruhnya sudah paham betul makna dibalik salat? Insya Allah akan kita uraikan malam ini, bahwa pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan undangan Isra wal Mi'raj, sebelumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam singgah di 4 tempat. Apa itu? Di dalam kitab Dardir disebutkan
bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka di situ malak Jibril menyertainya. Dari mulai keluar dari rumah sampai ke Masjidil Aqsa, bahkan sampai tembus langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh, bahkan terus sampai ke Rafrafil Aftar, sampai ke Baitul Ma'mur, sampai ke Sidratul Muntaha. Disitulah malak Jibril sampai ke gerbang Sidratul Muntaha, karena hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya makhluk yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk ke Sidratul Muntaha. Tapi sebelumnya ada 4 tempat yang beliau singgahi. Apa itu? Ketika sudah sampai ke Thayyibah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan salat. Apa Bu? Malak Jibril menyatakan, ya Muhammad, sholaita bi Thayyibah wa ilaihal muhajirah. Wahai Muhammad, engkau barusan sudah melaksanakan sholat, dan suatu saat nanti engkau akan hijrah ke tempat tersebut, yakni suatu tempat yang namanya Thayyibah sebelum ada kota Madinah. Subhanallah. Jadi Nabi Muhammad SAW diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diasrakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk singgah dulu di suatu tempat yang namanya Thayyibah. Ya. Kemudian yang kedua, malak Jibril alaihi salam menyatakan setelah sampai di Tur Sina, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat. Kemudian malak Jibril menyatakan, ya Muhammad, sholaita bi Turi Sina hina kallamallahu Musa alaihi salam. Wahai Muhammad, barusan engkau telah melaksanakan sholat di suatu lembah yang namanya Tur Sina, yang mana Tur Sina itu adalah tempat ketika Nabi Musa alaihissalam bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf Bapak Ibu hadirin sekalian, ini ceritanya panjang, boleh saya paparkan? Ketika suatu saat Allah Subhanahu Wa Taala mengabarkan kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, bahwa suatu saat ada umatku di antara hamba-hambaku yang kemuliaannya melebihi kemuliaan seluruh makhluk, yang akhlaknya melebihi dan mengungguli seluruh makhluk, bahkan umatnya aku unggulkan dari seluruh makhluk. Subhanallah. Itu Nabi Musa kesengsem luar biasa. Masya Allah, ada umat yang begitu mulia di hadapan Allah. Kata Nabi Musa, wahai Allah, jadikan aku nabinya umat tersebut. Kata Allah, tidak bisa atau Musa, engkau kan sudah jadi Bani Israel, sudah aku muliakan engkau dengan pangkat kenabian, tidak bisa engkau lintas daerah, karena lintas daerah maupun lintas generasi itu hanya aku khususkan kepada Nabi akhir zaman. Siapa kira-kira? Nabi Muhammad SAW. Oh, kalau begitu ya Allah, izinkan aku menjadi umatnya dari umat tersebut. Allah pun menyanggah, wahai Musa, engkau pun aku sudah muliakan dengan kedudukan seorang nabi. Mana mungkin aku turunkan derajat engkau menjadi umat biasa. Sudahlah, engkau menjadi nabi dan syukuri itu, katanya. Tapi Nabi Musa masih kesengsem juga, Bu. Ya Allah, kalau begitu izinkan aku untuk bertemu dengan nabinya umat tersebut. Kira-kira siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma masalahnya Ibu, Allahu Akbar, kira-kira kita sanggup nggak meneladani sebagaimana teladannya Nabi Musa alaihissalam? Kenapa? Nabi Musa alaihissalam betapa sabarnya menanti diijabahnya doa beliau ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra wal Mi'raj. Kira-kira berapa lama? Nabi Musa ke Nabi Isa
itu jarak 1671 tahun. Nabi Isa ke Nabi Muhammad berjarak 500 tahun. Berarti Nabi Musa ke Nabi Muhammad SAW jaraknya 2157 tahun. 71 tahun. Kira-kira ibu kalau berdoa sekian lama tidak diijabah juga oleh Allah, ibu tetap berdoa apa berhenti berdoa? Bapak tetap berdoa apa berhenti berdoa? Subhanallah ya. Nah, itu menjadi intibat bagi kita sekalian bahwa Nabi Muhammad SAW pun pernah menunggu akan diijabahnya doa. Berapa lama itu? Sekitar 6 bulan ketika beliau berdoa ingin agar kiblat dikembalikan ke Masjidil Haram di saat Allah mengubah ke Masjidil Aqsa. Berapa lama tadi? 6 bulan. Kemudian ada yang lebih lama lagi. Siapa itu? Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Artinya, ya Allah karuniailah kami anak-anak yang soleh dan solehat. Diijabah sama Allah? Diijabah, tapi berapa lama ijabahnya? 60 tahun. Allahu Akbar. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki putra Nabi Ismail alaihissalam ketika berusia 80 tahun. Katakanlah nikahnya usia 20 tahun, berarti doanya menunggu untuk dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala berapa lama? 60 tahun. Ada nggak yang lebih lama dari itu? Ada. Siapa itu? Nabi Musa alaihissalam sampai 2171 tahun. Allahu Akbar ya. Nah, Nabi Musa tadi doanya bagaimana? Ingin dipertemukan dengan nabinya umat tersebut, yakni Nabi Muhammad SAW. Allah mengijabah doa tersebut ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan Isra wal Mi'raj. Ke langit pertama Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nah, langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Singkat cerita saya loncat dulu ya. Ketika Nabi Muhammad SAW sudah menerima syariat berupa sholat, kemudian bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa betapa sangat rindu, memendam kerinduan yang sekian lama, sekitar 2171 tahun, maka beliau mempergunakan untuk berdialog dengan Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab Dardir dinyatakan, ya Muhammad, ma faradu alaika li ummatika, apa yang telah Allah fardukan kepada engkau untuk umatmu? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, 50 waktu dalam sholat untuk umatmu. Apa tanggapan Nabi Musa? Wah Muhammad, jangankan 50 kali umatmu melaksanakan sholat 50 waktu ya, umatku saja ibadah cuma sepekan 1 kali, tapi mereka banyak yang mantanggul. Apa itu mantanggul? Banyak yang durhaka. Kenapa? Ini mah harusnya melaksanakan ibadah, ya padahal yaumus sabt doang, tapi banyak yang terkecoh karena banyak ikan-ikan di lautan, sehingga umat Nabi Musa banyak yang menjala ikan ke lautan sehingga meninggalkan ibadahnya. Mengingat dari situ, wahai Muhammad, mintalah keringanan kepada Allah supaya diturunkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan turun sampai akhirnya 5 waktu. Alhamdulillah. Berarti itu jasanya siapa, Ibu? Jasanya siapa? Betul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas usulan siapa yang tadinya 50 waktu menjadi 5 waktu? Usulan Nabi
Musa alaihi salam. Subhanallah ya. Ibu hadirin jamaah sekalian, betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan syariat yang betapa istimewanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, sampai-sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat adalah mi'rajnya kaum mukminin. Berarti ibu sudah menembus langit belum? Kenapa ini jawabannya jadi beda? Sudah menembus langit, sudah. Alhamdulillah. Beruntung sudah paham, ya udah saya kembalikan ke Umi. Hadirin rahimahullah, masih semangat? Alhamdulillah, luar biasa. Hadirin rahimahullah, tadi kita bahwa dijelaskan kita sudah menerima syariat sholat yang berapa kali? 5 kali. Ini adalah metode kita untuk bagaimana diri kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Karena satu, ketika sholat, ibu, bapak sudah merasa bercakap-cakap dengan Allah belum? Kira-kira saya tanya dulu nih, ibu dan bapak, kalau sholat kita teh kebutuhan apa kewajiban? Mantap nih. Tapi kayak kewajiban tapi kayak kebutuhan. Kita lihat, ini ada 3 tingkatan. Ketika sholat, yang pertama ada orang yang melaksanakannya hanya baru sampai tahap kewajiban. Yang kedua, ada tahap yang kebutuhan. Yang ketiga, karena rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini saya akan sedikit menjelaskan ibu dan bapak yang tahu sendiri bagaimana situasi diri kita, sudah saat di mana, sudah sampai di mana diri kita. Yang pertama, yang kewajiban. Ibu dan bapak, punten, kalau masuk kerja, ini kan biasanya kita kerja, contohnya nih, ada yang masuk kerja jam 8. Betul, jam 8 nih, contohnya jam 8.00. Biasanya kalau masuk kerja ada pinjer, ada juga bel masuk kerja. Kalau sekolah, bel masuk sekolah, betul? Ketika bel terdengar, kira-kira orang sudah siap-siap atau baru siap-siap? Sudah siap. Ketika terdengar bunyi bel, ini bel zaman dulu. Kalau bel zaman paling dulu, bukan cuma es ya. Ketika saat bunyi bel, punten, ini orang yang ketika terdengar bel, ketika kerja dia biasanya sudah siap. Nggak ada orang bel bunyi dia baru siap. Ibu dan bapak, kalau kita kerjanya sama Allah, nih kita sekarang bicara kerja, kan tadi kita merasa kewajiban. Ibu dan bapak, mungkin punten bapak-bapak, ketika kerja kita berarti kewajiban ya. Seorang suami kewajiban mencari nafkah untuk keluarganya. Maka ketika di sana kalau kewajiban, biasanya nih kita yang kewajiban saja. Ini ibu dan bapak ya, ketika kewajiban, walaupun capek, walaupun lelah, walaupun macet, hujan dan lain sebagainya, ini kita nggak bakalan telat. Benar tidak? Kalau telat, biasanya nanti ada 2. Kalau ada orang yang telat, antara SP kalau nggak langsung dipecat. Betul? Ini kita manusia. Ketika saat kita kerja sama Allah, punten, belnya apa bu? Bapak, kembali ke bapak, ibu jadi ke sini. Kalau bel kita apa? Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru azan. Kok udah azan lagi ya? Ada yang begitu?
Ada kan? Ada. Insya Allah di sini ada sepi, jadi nggak ada yang di sini insya Allah. Ketika itu berarti azan baru bel. Terkadang kita azan baru siap-siap. Tadi orang yang kerja di perusahaan, di tempat apapun kerjaannya, ketika bel itu biasanya hadir 5 menit minimal sebelum bel bunyi. Betul? Sebelum bel bunyi sudah hadir. Ini kita kerja sama Allah, kita merasa kewajiban dan juga merasa butuh sama Allah, tapi ternyata kadang kita ketika terdengar udah Allahu Akbar yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah nanggung, ya Allah capek, ini baru pulang kerja. Iya, ini di kita kenapa? Karena terkadang kita belum ada kerinduan sama Allah. Coba kalau kita rindu, coba kalau kita butuh, ibu dan bapak nggak bakalan ada kalimat kita dulu. Kenapa? Malu tadi di tempat kerjaan saja, manusia yang ngasih gajinya sama karyawannya, biasanya gajinya masih terhitung dari mulai 5 juta, 10 juta, 100 juta, 1 triliun masih bisa dihitung, betul? Ibu dan bapak ketika menghirup oksigen, sudahkah ada yang bisa menghitung dalam sehari? Tidak ada yang bisa kita hitung. Ketika edaran darah yang mengalir ke dalam tubuh kita, sudahkah ada yang bisa hitung? Tidak. Ketika mata kita, air mata yang ada di bola mata kita, sudah berapa air mata yang Allah berikan kepada kita. Ibu nangis, sering nangis, ada masalah nangis, ada kekecewaan nangis. Kira-kira ibu air matanya pernah habis? Tetap besok sakit hati masih bisa nangis lagi, kecewa masih bisa nangis lagi. Allah berikan gratis. Tadi kalau kita kerja dengan manusia, saat kita telat akan dipanggil oleh atasannya, kasih SP. Kalau enggak langsung di. Ini ibu ke perumahan sini. Tadi perumahan apa? Geraha Prima. Geraha Prima. Geraha Prima di sini kira-kira ada yang ibu sholatnya kadang telat, kita datangnya jam 12, itu kan belnya kita jam 12 lewat 5 menit. Kira-kira ada yang datangnya jam 1, ada yang datangnya setengah 1, sholatnya sudah mulai setengah jam, sudah mulai 1 jam. Tapi selama ini kira-kira ada nggak malaikat yang ke rumah ngetok pintu ibu? Ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di perumahan Geraha Prima, karena tadi sholatnya telat, aku kasih SP. SP-nya apa? Nafasnya dikurangin. Ada? Allah sebegitu baik kepada kita. Allah sebegitu sayang sama makhluknya, maka diri kita rasakan saat sholat kita ingin berkomunikasi dengan Allah. Apa komunikasinya? Yang pertama, diri kita saat komunikasi dengan Allah minimal ada 5 rukun yang harus kita rasakan berkomunikasi dalam sholat. Yang pertama, kira-kira apa ketika kita berbicara dengan Allah? 1, niat boleh, tapi kalau niat itu adalah mahalul qalbi, mahalul niat ketika memahaluha, tempatnya niat adalah al-qalbu, niat adalah qalbu. Ini mah dalam sholat yang harus kita ucapkan. Seandainya kita tidak berucap, seandainya tidak dikeluarkan dari mulut kita, tidak terdengar oleh telinga kita, kira-kira itu sholatnya pasti tidak sah. Yang pertama, sebelum Al-Fatihah, takbiratul ihram, karena kita sedang bahas sholat dulu lah ya. Kita yang pertama takbiratul ihram. Ini saat takbiratul ihram ini adalah saatnya diri kita awal komunikasi. Kenapa awal komunikasi? Karena yang disebut dengan sholat
al-muftatahatu bit-takbir wa muhtatamatun bit-taslim. Yang disebut sholat adalah perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, yang diakhiri dengan salam. Maka takbiratul ihram ini adalah saat komunikasi, saat mulut mengucapkan Allahu Akbar. Kenapa Bapak dan Ibu saat takbiratul ihram kira-kira disunahkan untuk mengangkat tangan? Ada yang tahu alasannya? Pokoknya sunnah. Kira-kira Bu, Bapak, kenapa kita harus mengangkat tangan? Membesarkan nama Allah, keren. Ada yang lebih utama, kan takbirul itu adalah mengagungkan, membesarkan. Ihram itu adalah mengharamkan. Mengharamkan apa? Yang tadinya ngobrol boleh jadi haram. Yang tadinya makan boleh jadi haram. Yang tadinya kita garuk-garuk boleh jadi haram. Maka saat takbiratul ihram kita awalnya memikirkan dunia boleh, maka saat sholat Allahu Akbar, mulut mengucapkan Allahu Akbar, tangan rasakan diri kita sedang membawa urusan dunia, buang ke belakang. Allah, cukup Allah yang lebih besar. Makanya akbarnya kita angkat tuh tangannya, mulutnya diucapkan, dengarkan oleh telinga. Maka di sini awal kita berkomunikasi dengan Allah. Minimal di sini diri kita bisa fokus dalam sholat, insya Allah. Yang kedua, yaitu adalah suka malu-malu ya kalau di sini teh, kalau ditanya teh boleh dibantu dijawab. Yang kedua kamu Al-Fatihah, Masya Allah. Yang Al-Fatihah, kita ini sedang komunikasi lagi. Di mana komunikasinya? Dari mulai Bismillah sampai dengan Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini kita sedang berinteraksi, sedang bercakap-cakap dengan Allah. Bukan kita hanya sebatas baca Fatihah itu, ini marukun, tidak. Maka saat Bismillah kita sedang memuji Allah, Bismillahnya kita rasakan memuji. Ibu, punten saya tanya, Ibu kalau dipuji sama Bapak sekali, dua kali, kira-kira Ibu salah tingkah Bu? Ibu hari ini cantik banget. Ibu udah mulai besar. Kedua, Ibu pokoknya hari ini masakannya enak banget. Betul nggak? Kalau baik katanya. Ya. Di sini ibu-ibu sudah dipuji nggak sama suami? Bapak, tarat sih langsung gitu ya. Ya, punten saat ibu-ibu dipuji, ya biasanya kan kita salah tingkah ya kalau perempuan. Saat dipuji satu kali, dua kali, tiga kali sudah mulai bicara. Dari tadi muji demo apa sih? Pasti ada maunya, betul? Betul. Maka saat Fatihah ketika Bismillahirrahmanirrahim 3 kali kita memuji Allah. Rasakan Bapak Bismillah kita memuji Allah 3 kali. Alhamdulillahirabbil alamin 1 kali, jadi 4 kali. Ar-Rahmanirrahim berapa kali? 6 kali. Terus boleh dibantu? Maliki yaumiddin berapa kali pujinya? 7 kali kita memuji Allah. Kalau kita memuji Allah, kira-kira Allah akan beri apa kepada kita? Di sini kita mengucapkan wa iyyaka nasta'in. Ada kalimat iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah kami beribadah, hanya kepada Engkaulah aku memuji, hanya kepada Engkaulah aku sujud dan lain sebagainya. Fokuskan di sana hanya kepada Allah. Ketika wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah aku meminta pertolongan, maka Allah di sana akan jawab. Jawabnya apa Bu? Mau minta apa? Enak nggak Bu? Bapak, Masya Allah, sholat di sana kita sedang berkomunikasi. Kan kita memuji Allah, hak Allah itu dipuji, hak hamba apa? Meminta. Maka di sini kita memuji Allah dulu. Kenapa? Karena ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Puji dulu Allah, ibadah dulu sama Allah, baru meminta.
Ya, bukan nasta'in dulu baru na'budu, tetapi iyyaka na'budu, kita hanya kepada Allah beribadah. Tadi uji Allah, rasakan bahwa dari mulai bismillah sampai dengan iyyaka, sampai ketika maliki yaumiddin, sampai dengan iyyaka na'budu masih fokus kepada Allah, dan nasta'in baru ibu boleh minta. Kira-kira mintanya apa aja? Boleh bebas ya. Ibu minta anak yang soleh, bapak minta biar keluarganya sakinah, mawadah, warahmah dan lain sebagainya, silahkan minta di sana. Makomnya ijabah, sa'atul ijabah, ketika wa iyyaka nasta'in. Maka lanjutannya apa lagi? Kita minta lagi. Makanya kenapa di dalam Fatihah kita bilangnya yang terakhir apa, Bu? Amin. Ada apa dengan amin? Karena amin itu tadi apa? Kabulkan ya Allah. Berarti ada beberapa permintaan. Maka inilah komunikasi kita. Ihdinas siratal mustaqim sudah jelas minta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim sudah jelas minta. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin minta. Jangan sampai kita sholat ketika baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ada yang tidak? Tiba-tiba amin kabulkan ya Allah, kata Allah minta naon atau dari mana kayak naon mau dikabulkan anak ini orang Sunda kabulkan ya. Mau apa kamu tiba-tiba kamu minta dikabulkan? Kamu paham gak yang diminta? Gak tahu ya Allah. Makanya mungkin saat doa kita tidak diijabah, mungkin saat doa kita tertangguhkan karena kadang kita tidak paham dalam berdoa, kita tidak memahami komunikasi dengan Allah. Maka saat di sini sholat pantas disebut mi'rajul mu'min. Rasulullah kan bercakap-cakap mi'rajnya dengan Allah, betul. Maka kita pun bercakap-cakap dengan Allah. Ya, kita ngobrol sama Allah tuh dari mulai Allahu Akbar sampai dengan Fatihahnya, masya Allah. Ditambah lagi setelah itu apa? Berapa? Apalagi tadi kan Bismillah, takbiratul ihram, Fatihah, terus yang ketiganya adalah yang wajib diucapkan. Biar ada oleh-olehnya. Nanti sampai rumah adalah nih tahiyat akhir. Ya, tahiyat akhir. Bacaan tahiyat, bacaan tasyahud ini adalah wajib. Tadi Ibu kalau Allahu Akbarnya nih. Nah, sholat. Bagian Fatihahnya harus terdengar oleh telinga. Kenapa? Kan namanya juga komunikasi. Hari ngobrol, ibu diam aja sama bapak. Ngerti nggak Bu bapaknya? Ya. Punten. Kalau kita tidak ngobrol, nggak bakal paham ibu dan bapak. Ada masalah ngobrol selesai tidak? Tidak. Saat ada keinginan bapak dan ibu ngobrol, bisa terselesaikan? Tidak. Tetapi diri kita pun sama. Kita banyak permintaan sama Allah, maka ngobrol. Apa Bu? Ngobrol sama Allah. Ucapkan Fatihahnya, baca. Terus selanjutnya adalah tahiyat. Tadi ketika kita di langit ketujuh, ya, saat setelah langit ketujuh kan Rasulullah mendapatkan syariat, bertemu dengan Allah. Di sana ada kalimat yang diabadikan di dalam tahiyat. Maka yang pertama, apa itu tahiyat? Ibu dan bapak, tahiyat kira-kira apa artinya? Ini mah bukan nggak bisa, saya yakin tahu aku semua. Tahiyat itu apa? Tahiyat artinya? Tahiyat artinya? Tahiyat itu adalah ada ibu bapak punten suka sholat tahiyatul masjid. Sholat apa itu? Penghormatan kepada masjid. Berarti ketika tahiyat berarti ketika diri kita sedang penghormatan kepada Allah. Maka di sini Rasulullah ketika pertama berjumpa dengan Allah bukan apa-apa kalau kita sesama manusia salamnya mengucapkan assalamualaikum ibu, assalamualaikum bapak, kayak tadi kita sampai 3 kali salam, nah ya nggak Bu?
Kita penghormatan kepada ibu dan bapak. Ini Rasulullah berjumpa dengan Allah baca tahiyat, maka diabadikan. Yakinlah bahwa kita duduk tasyahud akhir. Punten, ibu nggak bisa lihat, boleh berdiri ibu. Punten, nih ibu, kita duduk yang kalau tasyahud awal itu kan tidak sunnah, tidak wajib. Duduk tasyahud awal kan begini, ini belum wajib, baru sunnah. Sunnah apa? Sunnah abad. Tetapi kalau tasyahud akhir, ya, ibu tasyahud akhir begini. Ini tandanya diri kita sebegitu merendahnya. Punten Bapak, kalau kita bertemu dengan orang, kalau di Jawa ya, di Jawa itu kan ketika kita bertemu dengan sesepuh, para orang, ini duduknya pasti begini, betul? Ya, kenapa? Saking untuk hormatnya, saking untuk takdimnya. Maka saat diri kita kepada Allah, merendahkan jiwa kita, merendahkan diri kita di hadapan Allah dengan mengucapkan At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul. Kita tuh sedang uluk salam. Ini kalau Rasulullah langsung dengan Allah. Ini kita pun karena sedang mi'raj ruh kita, sedang kita sedang sholat. Kalau kita sedang mi'raj, maka kita sedang salam kepada Allah langsung. Ya, langsung kita sedang salam. Kenapa? Punten, ibu dan bapak, saya tadi ketika salam, saya yang terhormat ini, yang tadi bapak DKM disebutkan, Pak RT-nya, Pak RW-nya dan lain sebagainya. Ya, ini untuk apa? Untuk menyaksikan bahwa acara ini adalah acara yang besar. Betul, acara yang besar. Maka saat kita sholat, at-tahiyat kepada Allah, salam kepada Allah, salam kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Yang ketiganya salam kepada siapa? Orang-orang solih. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Kan yang pertama kita at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Yang kedua itu kepada Allah kan salam kita. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita sedang salam kepada Nabi. Yang ketiganya, Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Salam kepada orang-orang. Mau apa kira-kira ibu dan bapak? Kita salam kepada Allah, salam kepada Nabi Muhammad, salam kepada orang soleh. Kira-kira mau apa? Halo, how are you today? Are you fine? Masih baik-baik aja? Masih belum ngantuk kan? Aman? Ya. Masya Allah. Di sini kita tuh mau ngapain? Kita salam, tadi kan kita salam, semua panitia nggak ada yang berdiri nggak salam. Mau baca Quran salam, betul? Mau sambutan salam, apalagi MC-nya pasti salam. Kenapa? Mau apa? Mau ada acara. Acara apa kita dalam sholat? Baca syahadat. Mau bersaksi kita sama Allah. Kenapa? Karena ketika diri kita dulu pertama kita bersaksi kepada Allah, pertama baca syahadat, kita sebelumnya ya, sebelum kita lahir ke dunia nih, ini kita sudah berislam, sudah bersaksi kepada Allah ya. Maka diri kita sekarang penguatannya adalah saat sholat. Maka ketika syahadat dalam tahiyat, rasakan kita sedang berjanji kepada Allah, rasakan kita sedang bersaksi bahwa Allah adalah sang penguasa, bahwa Allah adalah sang pemilik, bahwa Allah adalah sang segalanya, bahkan Allah ini adalah owner kita. Allah itu siapa, Bu? Owner, pemilik, pengurus segalanya diri kita. Maka ketika asyhadu an la ilaha illallah, usahakan hati pikiran kita sinkronkan. Harus apa? Harus sama. Kita sedang bersaksi. Punten ibu bapak, dulu ketika ibu dan bapak bersaksi di depan penghulu, kira-kira ada saksi tidak? Kalau nggak ada saksi, sah tidak? Tidak. Begitupun kita sedang bersyahadat, ada saksi. Siapa saksinya? Satu Allah, yang kedua Rasulullah, yang ketiga adalah orang-orang solih. Kenapa harus orang solih? Karena di sana
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Jangan kau katakan mati orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Bal ahya'u walakin la tash'urun, tetapi mereka tetap hidup dan bersaksi dan juga mereka tetap bersyukur. Maka kita sedang bersaksi. Maka kalau kita lagi sholat, jangan merasa diri kita sendiri. Nggak ada yang liatin aja. Nggak ada liatin aja. Nggak ada yang liatin ini. Sholat semaunya kita. Allah. Tapi di situ saatnya ada yang bersaksi. Maka kita baca syahadat. Selanjutnya apalagi kita sholawat. Untuk apa? Menunjang syahadat kita biar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Punten, kalau kita berdoa, kalau kita istighfar, belum tentu diterima langsung oleh Allah. Tetapi kalau sholawat, hakul yakin Allah akan terima. Kenapa? Karena disitulah karena keagungan Rasulullah SAW. Assalamu alayka ya Rasulullah, ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah, ya Habibullah. Kita sama-sama sholawat dulu pada Nabi. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah. Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Masya Allah. Kita semua di sana untuk penunjang yang tadi. Maka yang terakhirnya adalah baru salam. Betul? Ya, ini adalah yang harus kita ucapkan. Yang 5 ini kalau kita tidak diucapkan dalam lisan kita, tidak terdengar oleh telinga kita, maka sholat kita pun belum sampai mi'raj. Walau mi'raj diterima juga tidak. Kenapa? Karena tidak sah. Ya, maka Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, udah bagus. Kira-kira Bapak dan Ibu faham tidak? Kenapa Allah hanya mewajibkan sholat kepada umat Nabi Muhammad? Sudah paham? Kok tawadhu semuanya ini? Insya Allah akan faham setelah paparan berikut ini. Tadi bahwa malak Jibril alaihissalam membarengi Nabi Muhammad SAW, saya katakan 4 tempat. Tapi yang saya sampaikan baru berapa? Baru 2 ya, baru 2. Yang ketiga, ketika Nabi Muhammad SAW sampai ke Bethlehem atau namanya Baitul Lahmi, kemudian Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat, berserulah malak Jibril alaihissalam, ya Muhammad, sholaita bi Baitil Lahmi wulida Isa alaihissalam. Wahai Muhammad, barusan engkau sudah melaksanakan sholat di Baitul Lahmi, yang mana di situ dilahirkan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Muhammad SAW sampai ke Baitul Maqdis. Disitulah Nabi Muhammad SAW menyatakan, "Tsumma dakhaltu Baitul Maqdis fajama'ali al-anbiya alaihimussalam." Kemudian aku masuk ke Baitul Maqdis dan di situ sudah berkumpul para nabi dan mursalin yang semuanya ikut berjamaah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para nabi jumlahnya berapa, Bapak? Berapa? Halo. Para rasul jumlahnya berapa, Ibu?
25. Ada yang lebih dari itu? Baik, saya urutkan ya. Bahwa Nabi dan Rasul yang wajib diketahui jumlahnya ada. Itu jawabannya serempak 25 katanya. Tapi Rasul secara keseluruhan, Nabi dan Rasul kan beda-beda ya. Nabi hanya mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri. Adapun disampaikan itu mah kelebihan, tidak fardu. Tapi kalau Rasul untuk dirinya, dia wajib disampaikan kepada umatnya. Nabi 25 tadi, dan Nabi dan Rasul 25 yang wajib diketahui ya. Kemudian Rasul secara keseluruhan jumlahnya berapa? 4. Luar biasa. Kurang dikit Bapak, 313. 313. Nah, tapi jumlah Nabi secara keseluruhan ada berapa? 124. Hanya begitu. kurang dikit 124.000. Subhanallah. Tadi dari 124.000 dikurangi yang jumlah Rasul secara keseluruhan 313. Kemudian Nabi dan Rasul yang wajib diketahui ada 25. Kemudian Nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi, artinya orang Nabi yang sangat sabar ketika menghadapi ujian dari Allah, jumlahnya ada 5. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa, dan Nabi Nuh alaihi salam. Dan di antara 5 Nabi ini, Nabi yang menjadi rajanya para Nabi dan Rasul yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya sampaikan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di Baitul Maqdis, beliau mengimami salat para nabi dan mursalin, semuanya ruhnya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang menyambut kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi. Berarti Nabi Adam alaihissalam sudah disyariatkan salat belum? Sudah salat belum? Sudah. Nabi Adam, Nabi Syed, Nabi Ibrahim, bahkan sampai Nabi Isa alaihissalam sudah disyariatkan salat belum? Sudah. Nah, permasalahannya, kenapa Allah memberikan salat hanya kepada umatnya Nabi Muhammad? Jawabannya adalah Allah ingin bahwa kemuliaan yang dilimpahkan kepada Nabi dan Rasul ingin tersampaikan pula kepada umatnya Nabi Muhammad. Bisa dipahami? Sekali lagi, kenapa Allah menjadikan Nabi Muhammad beserta umatnya mendapatkan syariat sholat? Bahwa Allah ingin kemuliaan yang dilimpahkan kepada para Nabi dan Rasul dilimpahkan pula kepada umatnya Nabi Muhammad. Buah tomat, buah alpukat. Siapa yang ingin selamat dunia akhirat, jangan lupa berjamaah sholat. Ya. Siap-siap ya, kita akan ada door prize buat 4 orang. Siap-siap, anak-anak yang merhatiin boleh lah ya. Nanti kita akan ada door prize. Siap kan? Siap ya. Pokoknya nanti ada door prize sedikit ya, biar penyemangat aja. Ya, siap-siap. Makanya oke. Siap kan? Ntar kalau mulai dikit hilang apanya? Door prize ya. Hadirin rahimahullah, alhamdulillah makanya tadi Bu kita beruntung. Alhamdulillah bahwa kita sudah menerima syariat sholat, karena tadi agar Allah begitu, agar Allah yang kepada makhluknya biar mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Masya Allah, tadi kita sudah komunikasinya, sudah merasakan komunikasi
Insya Allah. Tahu semua di sini ya. Kalau ditanya nggak ada yang jawab, nggak tahu bingung, nggak tahu ngantuk, nggak tahu tawa dulu gitu. Udah tipis gitu ya. Nah, Bismillah pokoknya ibu dan bapak hadirin rahimakumullah, al-hasil Isra Mi'raj kita yang mungkin biasanya berbeda, punten ya sudah dari wajah aja berbeda. Ini fotonya untuk kedepan. Fotonya di foto di depan itu lagi muda. Sekarang mah anaknya mah muda. Nah maka diri kita bukan ketika diri kita ibu insya Allah Isra Mi'raj sekarang mah kita mendapatkan hasil. Kenapa? Karena sekarang adalah malam Mi'raj Rasulullah SAW dan hari ini adalah diri kita sudah mulai di penghujung bulan Rajab. Ini penghujung bulan Rajab. Ada apa diri kita di bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan? Di awal masuk bulan Rajab, orang semuanya sudah berdoa. Berdoanya apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana wa ballighna Ramadan. Untuk apa Bu? Ada apa di Rajab kita? Rajab kita merayakan selain Isra Mi'raj. Ternyata dari mulai masuk malam tanggal 1 Rajab kita sudah berdoa. Ada apa? Ya, ketika diri kita berdoa tidak semata-mata para ulama berdoa karena ada yang harus kita persiapkan. Kita ingin keberkahan, satu berkah di bulan Rajab, yang kedua berkah di bulan Sya'ban, dan juga kita ingin disampaikan kepada bulan Ramadan. Kenapa pengen sampai di dalam Ramadan? Ada apa kira-kira? Halo, lagi baca bahas Ramadan, tadi bahas sholat, nama mas ya? Pokoknya bahas rukun Islam, insya Allah siap? Ya, Bu, punten. Ini kita ya ketika diri kita ingin disampaikan di Ramadan ada apa? Kenapa kita ingin berdoanya bukan hanya balik lana di Ramadan saja, tetapi kami pun jangan berdoa, kami pun ingin disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Karena di Ramadan ada 4 hal yang kita kerjakan. Apa aja? Puasa pastinya. Yang kedua tarawih, yang ketiga tarawih sama witir sama nggak ya? Beda sih, cuma sama-sama sholat ya. Nah, yang ketiga apa? Tadarus. Terus yang keempatnya sahur. Pasti Bu, kalau nggak sama sahur, kalau nggak kesiangan betul. Ibu kalau nggak kesiangan pasti sahur. Ya kalau nggak sahur berarti ibu kesiangan. Betul. Ya, yang keempat apa? Kata ibu baca Quran udah. Yang keempat apa? Nah, Zak. Lailatul Qadar. Saya doa bersama Pak Qadar. Tiap malam Lailatul Qadar. Ya, Bu, Ibu, Bapak, Bapak, kita jangan lupa di hari Ramadan itu ada 4 hal yang akan kita laksanakan. Tadi sholat, yang kedua puasa dulu, puasa, sholat, terus kan ramai kayak sholatnya bener. Udah mulai ngantuk kayaknya. Fokus, jangan nonton, udah nonton. 1, sholat, yang kedua puasa, yang ketiga tadarus, yang keempat zakat. Itu kalau zakat fitrah di Ramadan dilaksanakan tidak? Tidak. Mana dilaksanakan? Iya di Ramadan. Kalau bukan Ramadan ibu zakat fitrah bayar kamu. Kalau bukan Ramadan fokus. Ibu bapak putar dulu, angkat tangannya. Ibu angkat semuanya, boleh putar, angkat tangannya. Angkat dulu, putar. Ibu bapak boleh angkat tangan.
sini mah teringatnya ada lain di sini. Coba bingung dah teringat aja. Ibu teringat di sini udah pindah atau masih di sini? Tandanya ibu nggak fokus. Mulut saya telinga tapi tangan saya megang kepala, jadi ibu bingung. Telinga masa saya pindah ke sini. Jangan ngantuk, dan besok. Nah, ibu zakat kalau di luar Ramadan, zakat fitrah khusus. Zakat fitrah ibu melaksanakan dari luar Ramadan. Maka ini 4 hal ini harus kita kerjakan di dalam Ramadan. 1, sholatnya boleh, sholat wajib pasti. Sholat tambahannya adalah sholat sunnah. Yang keduanya adalah ya tahu. Sholat apa yang salah? Sholat, ya, terus puasa. Harus zakat. Iya nampak di sini ada pertanyaan di Norwes. Siap, tenang. Ibu kalau dengar Norwes kan udah siap. Masa telinga saya. Sudah. 4 hal ini, ibu, bapak, ini semuanya dikerjakan di dalam Ramadan. Untuk apa? Untuk berlomba mendapatkan Lailatul. Kalau saya ingat tiap malam sudah Lailatul Qadar. Sekarang pun bersama Pak Qadar juga. Ibu hari ini beruntung sudah dapat Lailatul Qadar. Hari ini doang ya. Nah, maka ya intermezzo. Nah, ketika di sini orang yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar maka harus melaksanakan minimal yang 4 ini yang pokok dilaksanakan di dalam Ramadan. Kenapa harus di bulan Rajab? Startnya kita ibu mau berlomba. Kalau orang lomba latihannya pas ketika ibu besok lomba baru hari ini latihan atau latihannya jauh-jauh hari? Biasanya butuh berapa lama? Berbulan-bulan. Ya 6 bulan, 3 bulan. Ibu sekarang coba di sini cek. Ibu sudah ada yang pesan paket olaran? Ibu ada yang sudah pesan Pak Sarimbit? Ada yang sudah nastar di sini? Ini semuanya punten. Kalau di wilayah sana sudah banyak beredaran statusnya. Paket lebaran ibu-ibu sudah dibuka ya, sudah buka PO. Bahkan kayaknya setelah lebaran tahun kemarin terjadi di bulan Syawal akhir sudah buka cicilan paket. Betul. Untuk apa kira-kira? Untuk lebaran. Ya, ibu pesan paket lebaran buat apa? Buat lebaran, buat Ramadan. Teruskan nih, ibu pesan baju Sarimbit, ibu dipakai mau di lebaran atau di Ramadan? Ibu di sini kemarin. Ibu benar. Ibu pesan PO kue lebaran. Kue pesan kue PO-nya kue dari sekarang nih, dari bulan Rajab kan udah banyak yang buka PO-nya kue. Itu buat Ramadan atau buat lebaran? Buka puasa, bapaknya orang buka puasa. Ibu ada buat lebaran. Kenapa kalau ada anak yang makan jangan dimakan buat lebaran? Iya nggak? Nah, udah mulai malam jadi harus ada ketawa sedikit. Ya, coba ibu beli baju Sarimbit. Ibu buat dipakai lebaran atau buat Ramadan? Anaknya mau pakai, nah jangan dipakai mesti kamu motor. Jangan lebaran. Ibu beli mukena baru buat Ramadan, buat tarawih atau buat lebaran. Lebarannya berapa lama? Sehari. Lebaran Idul Fitri hanya 1 hari. Kenapa? Yang diharamkan puasanya cuma 1 hari. Cuma 1 hari. Kalau Idul Adha lebarannya berapa hari? 1 hari hari rayanya ditambah haram puasanya berapa hari? 3 jadi 4 hari Idul Adha. Ini haram puasa, ini Idul Fitri cuma 1 hari. Ibu persiapannya 1 tahun. Benar. Padahal lebarannya 1 hari. Ini kita harus meluruskan punten.
Harus diluruskan. Kenapa? Beli baju baru buat lebaran, beli mukena baru buat lebaran, beli baju koko buat lebaran, bukan buat Ramadan. Pulang. Apa bedanya diri kita? Terkadang ibu saking senangnya buat lebaran, itu yang banyak maling di bulan apa? Di bulan puasa. Buat apa? Jadi apa bedanya ibu dengan suami? Apa bedanya diri kita dengan maling mempersiapkan lebarannya? Ya lalu maling persiapan tadi di bulan Ramadan, maling di bulan Ramadan buat apa? Buat bahagiain di hari lebaran. Nah kita beli baju buat lebaran, apa bedanya dengan maling? Maka kita bukan termasuk itu, insya Allah. Kenapa? Kita ramaikan Ramadan yang 4 ini kita laksanakan. Dari kapan? Dari Rajab. Rajabnya kita, ya karena di sini juga mungkin banyak yang sudah mengamalkan. Pertama, sholatnya di Rajab kita mulai latihan. Tadi kata ibu, latihan sholat ya, biar ingin kita berlomba, ingin menang yang 4 ini harus latihan tadi berbulan-bulan, minimal 3 bulan, 6 bulan lebih baik, 1 tahun lebih baik lagi, tapi minimal 3 bulan. Ini Allah kasih waktu training. Ya ibu, kalau yang training berapa lama? 3 bulan. Betul? Training itu 3 bulan. Gak ada yang lebih 3 bulan, mungkin ada yang 6 bulan ya. Tetapi mayoritas training itu 3 bulan. Maka kalau 3 bulan ini Allah sedang mengajarkan kepada kita, training kita, pendidikan kita, pelatihan kita dengan melakukan 4 hal ini. Pertama, sholatnya kita naikkan kualitasnya. Di bulan Rajab, karena ibu tadi sudah tahu, yang 5-nya kita kerjakan. Rasakan kita komunikasi dengan Allah. Tahajudnya tingkatkan, betul. Sholat sunnahnya tingkatkan. Sholat fardunya kita tepat waktu. Kalau ada berarti mulai tepat waktu. Bu, ibu masih ada? Ibu kalau sholat tepat waktu kira-kira bu berat apa ringan? Insya Allah ringan. Kenapa? Kalau kita berjamaah, kita tepat waktu, insya Allah. Apalagi kalau kita di sini Masjid Al-Aqsa ini, sholatnya seperti halnya setiap hari seperti hari pertama di bulan Ramadan. Ibu, hari pertama bulan Ramadan sampai belakang ya bu? Betul? Kenapa? Orang saking senangnya untuk menyambut bulan Ramadan pun, tetapi kita sekarang geser dikit. Senangnya bukan hari haknya saja. Senangnya bukan hari haknya saja. Punten kalau ibu hajatan, ibu mau nikahin anak, kira-kira ibu hari ketika senangnya itu pas ketika hari pernikahannya atau memang dari sebelum-sebelumnya? Dari sebelum-sebelumnya. Kenapa? Ibu sudah mulai persiapan, pesan cateringnya, pesan gedungnya, pesan balangannya, tendanya dan lain sebagainya. Kenapa? Saking senangnya. Untuk apa? Menyambut hari haknya. Gak ada orang yang besok nikahin hari ini baru bilang, saya mau kumaha syukur. Gak ada orang yang bilang, saya mau gimana besok aja, yang penting saya pokoknya bahagia, besok saya mau nikahin anak saya. Ada yang begitu? Gak ada. Begitupun orang yang senang ketika menyambut Ramadan, bukan pas ketika di bulan Sya'ban terakhir, ataupun mungkin ketika pas besoknya kita puasa, malamnya kita tarawih. Bukan di situ senangnya, tapi senangnya kita persiapan dari bulan Rajab. Kita latihan yang 4 hal ini. Insya Allah, maka kita ketika diri kita bisa memaksimalkan untuk melaksanakan yang 4 hal ini dari bulan Rajab, insya Allah maka kita akan mendapatkan Lailatul. Gak ada ceritanya orang yang hari ini bahagia, orang yang hari ini baru latihan terus besok menjadi pemenang. Betul nggak bu? Kalau orang yang pemenang itu harus latihan dulu. Maka di sini Rajab ini, ya mungkin yang sudah melaksanakan sholat sunnah Rajabnya, silakan besok masih ada hari terakhir di malam Rabu.
Di malam Rabu kita ada sholat rajab. Ya kalau yang sudah mengamalkan. Kalaupun mungkin kita bisa tingkatkan dengan sholat malamnya. Ketika kita tahajudnya tingkatkan, ketika sholat mulanya tingkatkan, ketika sholat fardunya kita tepatkan waktunya, insya Allah Ramadannya kita akan sayang tinggalkan. Maka nggak ada ceritanya ketika Ramadan mulai akhir sholatnya, sahurnya kesiangan. Ibu suka ada yang sahurnya kesiangan, udah mulai akhir mulai kesiangan. Oh bapak kasihan, ada sempat masak, udah mulai ngobrol sama berenang. Nah ada cerita kalau orang yang latihan gak bakal keteteran, insya Allah. Maka di sini kita tingkatkan sholat. Baca Qurannya sudah mulai target dari sekarang. Saya target hatam 3 juz dalam 1 bulan. Berarti kita sudah siapkan. Ibu, punten, ibu megang HP suka baca bismillah. Halo, Bapak, kalau pegang HP suka baca bismillah Bapak? Enggak ya? Kalau nggak baca bismillah buat pegang HP setengah jam? Buat 1 jam? Ibu baca Quran, baca Alhamdulillah, kamu baca bismillah buat 2 jam? Tadi Bu, yang baca ta'awud, baca bismillah, niatnya mau baca 1 juz, niatnya nih baca 1 juz. Ketika saya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, siapa zikir? Kita dalam Bismillahirrahmanirrahim. Baca itu. Saya mulai subhanallah minan nasi ma'udhu berarti dari mulainya. Terus baru sudah mulai. Nah jadi 2 angkanya. Nah jadi ngerempet, sudah mulai berbayang. Tapi ibu pegang HP, niatnya mau baca WA, niatnya mungkin mau baca WA, takut ada WA masuk, ternyata lihat satu ini ada lihat status, lihat scroll lagi TikTok, scroll lagi snack videonya, scroll lagi Facebookannya, scroll lagi yang niatnya mau baca WA, yang niatnya mau baca WA, uangnya berapa jam? Ini di sini kita gantikan bahwa mudah-mudahan niatkan baca Qurannya tinggalkan, mudah-mudahan kita untuk mempersiapkan Ramadan yang terbaik insya Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, di antara keistimewaan sholat itu bermacam-macam. Saya ambil intinya saja ya, 3. Yang pertama, bahwa sholat itu langsung siap. Bahwa sholat itu langsung Allah memberikan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi dengan cara yang berbeda. Ketika Allah mewajibkan puasa, Allah cukup memberikan kepada Malak Jibril alaihissalam untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad. Ketika Allah mensyariatkan zakat, Allah cukup mengilhamkan ke dalam qalbu Nabi Muhammad SAW. Dan ketika Allah mewajibkan tentang puasa, Allah dalam berbagai risalahnya itu memberikan syariat kepada Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad sedang berada di atas unta dan lain sebagainya. Tapi khusus untuk syariat sholat, betapa sangat istimewanya sampai Allah merasa perlu untuk mengundang Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Kedua, bahwa sholat itu menjadi amalan yang dianggap paling utama. Kenapa? Idza sholahat sa'iru amal kulluh. Apabila sholatnya baik, maka zikirnya, maka puasanya, maka zakatnya, maka ibadah-ibadah lainnya dianggap baik. Wa idza fasadat sa'iru amal kulluh. Dan apabila jelek sholatnya, maka rusaklah seluruh amalannya. Kalau sholatnya misal angkanya cuma dapat poin 3, maka amalan-amalan yang lain pun dianggap
3. Tapi kalau sholatnya istimewa, semua amal ibadah dianggap istimewa. Terakhir, bahwa sholat itu yang utama apa? Yang tidak wajib kepada kita, tapi sangat wajib kepada para nabi, para rasul, dan para wali. Kira-kira apanya? Apa? Apa Pak? Tadi barusan pernah dibilang khusyuk, betul ya? Apa katanya Ibu? Khusyuk. Kira-kira kalau saya nih, saya tidak khusyuk, insya Allah diterima oleh Allah tidak? Diterima, kan bukan rukun itu. Bukan rukun. Ibu dan bapak tidak khusyuk sholatnya, diterima nggak? Insya Allah diterima. Tapi kalau ada seorang nabi, seorang wali tidak khusyuk sholatnya, diterima tidak? Tidak, karena itu merupakan khususiyah untuk para nabi dan para wali. Lalu saya masih ingat Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, ketika Stadium Jenderal, seorang profesor dari ITB, beliau adalah Profesor Dr. Cecep Alba, dan beliau juga pimpinan Pondok Pesantren Pulau Sari, bertanya kepada seorang ulama, ajengan katanya, saya ini sudah lama mempelajari sholat, menghadiri prakarya, menghadiri simposium, menghadiri segala macam, bahkan saya menghadiri ikut pelatihan sholat khusyuk, tapi semakin lama saya mendalami sholat malah makin bingung katanya. Kenapa bingungnya? Satu teori mengatakan sholat itu, sholat khusyuk itu adalah sukutul jawarih wa hudurul qalbi, diamnya anggota tubuh sementara qalbunya being connected to Allah, senantiasa mengingat Allah. Itu mah saya mah terus terang paling capek katanya. Ada juga yang menyatakan khusyuk itu mulut mengatakan bacaan-bacaan sholat, sementara hati mengartikan, aduh gitu mah boro-boro ini saya aja yang profesor tidak semuanya paham arti sholat. Bagaimana ini ajengan? Saya ingin pengertian sholat khusyuk yang khusus tapi berlaku untuk umum. Kiai sepuh tersebut menyatakan begini, sang profesor, di mana engkau ingat bahwa engkau sedang sholat, itulah yang disebut khusyuk. Bisa ketangkap? Bisa. Apa katanya? Di mana engkau sholat, kemudian ingat bahwa kita sedang, itulah yang disebut dengan khusyuk. Masya Allah. Sedikit ibu-ibu ya, ketika kita ingat bahwa kita sedang sholat, itulah yang disebut dengan khusyuk. Tapi jangan lupa bahwa khusyuk di sini ada 3 tingkatan. Pertama, khusyuk secara harfiah. Ini mah insya Allah khusus bagi saya aja. Bagi Bapak hadirin jemaah sekalian mungkin ketawa mendengar ini. Kenapa? Ini mah tingkat PAUD lagi, bukan lagi tingkat PAUD ini. Kenapa? Saya baru belajar sholat. Kenapa? Khusyuknya baru tingkatan harfiah. Khusyuk ingat saja ya bahwa saya sedang sholat. Ketika Allahu Akbar, ketika menyebutkan Allah, ya saya ingat bahwa saya sedang. Tapi setelah Akbar, berai ingat kena hutang, berai ingat cicilan motor dan lain sebagainya. Tapi ada nggak khusyuknya? Ada. Ketika menyebutkan apa? Menyebutkan Allah. Alhamdulillah apa astagfirullah? Buat saya mah alhamdulillah. Mungkin bapak-bapak mah astagfirullah, kita sholat itu khusyuk amat, betul ya? Karena ini loh khususnya buat saya yang baru belajar sholat. Insya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu mah ada pada tingkatan kedua. Apa itu? Khusyuk secara maknawiyah. Apa maknawiyah khusyuk? Selamanya bahwa diri kita diperhatikan Allah sebagaimana Allah memperhatikan kita ketika dalam sholat. Jadi jangankan di dalam sholat, di luar sholat pun insya Allah hati bapak dan ibu selalu diperhatikan oleh
Ini makna dari hadis kanjeng Nabi, inna sholata, lanjutkan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Alhamdulillah. Nah, inilah maknanya kenapa setiap kampung, daerah yang banyak muslimnya selalu tentrem dan damai, karena ini beliau-beliau semuanya merasa diperhatikan oleh Allah sehingga tidak ada kemaksiatan. Insya tingkatan yang paling tinggi nih. Tingkatan yang paling tinggi apa? Khusyuk secara hakikiyah. Bagaimana khusyuk secara hakikiyah? Bagaimana ingat secara hakikiyah? Kalau tadi Bapak dan Ibu khusyuk ingat bahwa di luar sholat pun kita diperhatikan oleh, tapi ketika tidur diperhatikan mah diperhatikan, tapi Ibu ingat sama Allah tidak? Lupa tidak sama Allah? Mungkin lupa ya, mungkin. Nah, kira-kira tidur berapa jam? Sekitar 7 atau 8 jam ya. Katakanlah, mohon maaf, mohon izin, 7 atau 8 jam kita lupa sama Allah. Tapi untuk khusyuk yang secara hakiki mah, walaupun di luar sholat, bahkan walaupun dalam tidur itu sendiri, beliau atau para wali senantiasa being connected to Allah, senantiasa mengingat Allah. Saya ketika tahun 2001 di Situbondo, kiai saya berucap, cong katanya bahasa Madura, saya bahasa Indonesia kan, kalau seandainya ada seorang wali yang dia terputus dari mengingat Allah, maka saat itu dia terputus dari derajat kewaliannya menjadi manusia biasa. Masya Allah, saya baru faham makna tersebut ketika saya berkhidmah kepada Tuan Guru Zuki. Mungkin Mayor Irwansyah tahu nih. Tuan Guru Zuki. Nah, dulu waktu 2016 saya khidmah di Malaysia. Tuan Guru Zuki katanya, ketika saya mesantren di Tasikmalaya, saya dipanggil oleh kiai saya, Zuki sini katanya. Kiai Zuki yang masih bujangan waktu itu datang menghampiri. Kiai Zuki merasa segan. Kenapa? Karena 8:30 itu sebenarnya waktu istirahat Pak Kiai. Sama seperti saya naik mimbar tadi jam berapa? 8:30, harusnya waktu istirahat ini. Nah, Kiai Zuki menyatakan bahwa saya baru paham makna sesungguhnya para nabi dan para wali tidak pernah terputus sedetik pun dari mengingat Allah Subhanallah. Ketika hampir mendekati, mohon maaf, beliau istirahatnya setiap jam 9. Ketika menjelangi jam 9, waktu itu ngobrol sampai mendekati jam 9, kiai beliau itu sedikit tek. Kira-kira mau apa itu? Tidur ya, karena memang jadwal beliau. Baru juga saya beranjak, kiai sedang tidur nih, sudah tidur, saya mau pulang aja pamitan. Baru juga mengangkat badannya, ternyata suasana hening sekali. Yang terdengar hanya detak jantung, detak jam, dan satu lagi keanehan yang subhanallah. Baru kali ini saya menyatakan bahwa hadis kanjeng Nabi betul-betul nyata di hadapan saya. Apa itu? Nabi pernah menyatakan, nama aini walam yanam qalbi. Mata saya terpejam karena Nabi Muhammad SAW, para nabi terkena a'radul basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan. Kalau tidur pasti terpejam, betul ya? Tapi keistimewaannya para nabi dan para rasul tidak pernah sedetik pun terputus dari mengingat Allah. Saya baru menyaksikan betul-betul nyata itu hadis ketika betapa heningnya suasana malam itu, yang terdengar hanya detak jam
dan lamat-lamat saya mendengar orang berzikir. Bagaimana zikirnya? Allah, 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 Allah. Dan saya tahu persis suara siapa itu. Tidak ada orang, dan suara itu jelas, itu guru saya yang sedang berzikir. Padahal beliau sedang tertidur. Artinya apa? Bahwa di luar sholat pun, bahkan dalam keadaan tidur sekalipun, para wali, para nabi, para rasul tidak pernah sedetik pun terputus dari mengingat Allah. Being connected to Allah. Maka hakul yakin, dan alhamdulillah saya pernah berguru kepada seorang ulama yang qalbunya tidak pernah terputus sedikit pun dari mengingat Allah. Ya. Bagaimana wasiat dari Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi pernah menyatakan, kun ma'allah, tetaplah istiqomah bersama dengan Allah. Fa illam takun ma'allah, namun kalau seandainya engkau belum sanggup untuk bersama-sama dengan Allah karena keterbatasan amaliyah dan spiritualitas kita, maka kun ma'aman kana ma'allah, tetaplah bersama orang yang orang tersebut selalu bersama dengan Allah. Fa innahu, karena bersamanya engkau bersama orang yang selalu bersama dengan Allah, yusiluka ilallah, itu bisa menghantarkan ruhaniyah dan spiritualitasmu menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak-bapak, Ibu hadirin jamaah sekalian, mari kita jadikan momentum Isra wal Mi'raj ini sebagai sarana untuk meningkatkan spiritualitas kita, meningkatkan kualitas sholat kita, sehingga sholat kita bukan hanya sebatas komat kamit saja, bukan hanya sebatas ungked dan tiisup jegur ke sore jegir ke penting jegir, tapi insya Allah mari kita tingkatkan spiritualitas kita sehingga kita merasa bahwa Allah senantiasa memperhatikan kita semua, insya Allah. Berhubung ibu bapak sudah menyatakan insya Allah, ya sudah. Hadirin rahimahullah, maka insya Allah kita semuanya mulai hari ini, detik ini pula, bahwa kita sadar diri kita bukan siapa-siapa, diri kita nggak ada apa-apanya, hanya Allah yang memberikan segalanya kepada kita, hanya Allah yang menggerakkan tubuh kita, hanya Allah yang memberikan kekuatan kepada kita, hanya Allah yang memberi segalanya kepada kita. Maka diri kita tuh tidak berdaya. Dari mana kita datang, kan kemana kita pulang, amal apa yang berarti di sisi Ilahi, hanya iman dalam dada, amal soleh dan segera laksanakan oleh kita selama di dunia, insya Allah. Maka insya Allah, bismillah, hari ini kita rasakan Allah terus memperhatikan kita. Jangankan sedang sholat, insya Allah di luar sholat ibu mau makan teringat padamu, mau tidur teringat padamu, kekasihku. Siapa kekasih kita? Allah kekasih kita, jangan salah. Kekasih kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus hadirkan kalbu kita Allah. Ibu mau makan Allah, mau tidur Allah, ibu lagi ngapain aja, bahkan lagi pegang HP pun rasakan hadirnya Allah dalam kalbu kita. Mudah-mudahan disinilah kita, hidup kita, mati kita, insya Allah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terus diri kita bisa bersama Allah. Allah, Allah, rasakan Allah sedang bersama kita, insya Allah. Mudah-mudahan sudah tidak berasa ya, mohon maaf.
door prize-nya untuk 4 pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama ya, biar ada oleh-oleh sampai ke rumah ya. Siap? Tapi saya berhubung saya bawa amplopnya cuma 1, tapi di dalamnya nanti panitia yang mecahinnya, nggak tahu dipecahinnya atau digunting atau diapain gitu ya. Nah, nggak tahu dipecahinnya pakai kampak. Siap ya Bu? Siap. 2 buat ibu-ibu, 2 untuk bapak-bapak. Ya, nanti buat anak-anaknya ada 1. Siap? Siap. Ibu tadi langsung sepi benar-benar siap gitu ya. Nah, ya ketika diri kita ya, ini yang gampang aja, susah. Dalam sholat yang harus terucapkan, santri nggak boleh jauh. Ya. Dalam sholat yang harus terucap dan harus terdengar oleh telinga kita kan ada 5. Boleh sebutkan ibu-ibu Acung? Siapa dulu? Boleh. Langsung 5 ya. Tadi dulu yang belakang. Yang kedua Al-Fatihah. Yang ketiga tahiyat akhir. Yang keempat, Ntar kalau nggak bisa dibagi 2 ini. Yang keempatnya salam. salam, yang kelima, yang keempatnya Salawat. yang keempatnya solawat, yang kelimanya Salam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Satu lagi buat ibu-ibu kesempatannya. Ya, ini mah yang dikasih dulu karena kalau bapak harus agak susah. 4 hal yang akan dilaksanakan. Siapa? Belum. 4 hal yang akan dilaksanakan di dalam Ramadan. 1. Siap. Tolong panitia dicatat ya. 1, 2, hijau, kerudung hijau, baju putih, baju hijau. Kayaknya sehati kita hijau-hijau ya. Insya Allah. Bapak-bapak, ya, Habib langsung kasih pertanyaan bapak-bapak. enggak? Tadi Nabi Muhammad SAW sebelum Isra wal Mi'raj singgah di 4 tempat, sebutkan 2 saja. Singgah di 4 tempat, sebutkan 2 saja. Ada yang boleh ngacung? Ada yang udah ngacung? Siapa aja? Siapa aja? Boleh ada yang ngacung, boleh. Oh, nggak jadi, nggak perlu dong. Singgah di ini, singgah di ini, singgah di ini, singgah di ini. Lama? Lama di semua. Luar biasa tawajuhnya ini. Ganti pertanyaan. Ya bapak, tar dulu. Oh iya. Tuh, ada tuh bapak-bapak di sana. Tar dulu, lagi coba. Ya. Sebelum langit, sebelum naik langit. Bethlehemnya sudah betul. Satu lagi aja. Bethlehem, betul. Atau Baitul Lahmi ya, sama ya, Bethlehem atau Baitul Lahmi itu sama. Satu lagi. Yang mana ini Mas? Gimana itu? Iya. Tursina. Bapak yang sempurna ini, yang sempurna. Bethlehem dan Al-Aqsa, gitu ya. Kan sebelum Mi'raj, kan Mi'raj, nah itu di Baitul Lahmi-nya dan juga di Baitul Maqdis. Betul ya, mohon izin. Sudah? Satu lagi. Nanti panitia yang bagiannya. Tadi sebagaimana dinyatakan oleh Kiai Sepuh bahwa yang disebut khusyuk itu adalah ketika kita ingat bahwa kita sedang sholat, itulah yang disebut dengan khusyuk. Khusyuk itu ada 3 tingkatan, sebutkan 2 di antara 3. Wis. Luar biasa. Allahu Akbar. Takbir. Masya Allah. Walaupun di belakang ada ini mah kayak kiai gitu. Alhamdulillah. 1.
Pak ya makanya Pak ya. Nih anak-anak Anak-anak ya. Yang berikan. Walaupun nanti nominalnya berbeda ya sama ibu dan bapak. Apa yang kamu pahami hari ini, dapat apa yang Umi sampaikan sama Ami sampaikan? Umi pengen tahu aja dapat apa coba? Tadinya bisa ada bisnisnya. Coba, yang berani ke dia berani, kan anak yang berani, yang maju Iya. maju boleh. Iya. Yang mau maju sini. Iya, betul, Ya. Dik. Ya sini. Pokoknya kamu paham apa dengan apa yang Umi atau Ami sampaikan boleh nggak? Yuk, silakan. Atau dari sebelah sana? Iya, silakan. Boleh, Yang boleh. berani. Kan kita mau yang berani. Apa aja. Boleh satu kalimat saja. Ayo, sini. Pokoknya Wah, luar apa biasa. yang nanti pada awal itu kita butuh beraninya, bukan hasilnya. Ini adalah sumpah beliau beri jalan keluar. Pemuda hari ini kita Dapat apa di antara ceramah Abi dan Umi? Coba yang ini ada yang mendengarkan yang masuk aja di barisan tentang apa? Apa coba? Yang kan masuk ada yang dengar. Dapat hadiah loh. Ah, Israel dulu yang Israel itu yang penting Bu. Ada lagi? Ada lagi, oke. udah cukup. Apa ya? Dan ini obat berani aja, lumayan buat beli cincau cincin. Ya, nanti untuk ibu-ibu dan bapak insya Allah. Iya udah. Ya, nanti saya titip ke Bapak DKM ya. Mungkin nanti dibagiinnya karena tadi nggak bawa amplop Pak, jadi saya bawanya punya satu. Ya, mohon nanti untuk dibagikan titip. Siap, tenang. Nanti saya Mohon izin. Mohon maaf ya. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya berkah semuanya. Amin. Pasti ada salahnya, pasti ada kurangnya, dan juga pasti diri ini mungkin ada, bukan tadi, pasti ada yang tidak berkenan di hati ibu dan bapak semuanya. Mohon ridhonya, mohon ikhlasnya, mohon maafnya. Kalau kata angkatan laut, mohon maaf yang Sedalam-dalamnya. Kalau kata angkatan darat, mohon maaf yang Luas-luasnya. Kalau kata angkatan udara, Setinggi-tingginya. setinggi-tingginya. Pokoknya seluruhnya. Kalau kata polisi, setulus-tulusnya. Nah, betul. Ya, alhamdulillah, mohon maaf yang luar biasa dari ibu dan bapak. Kami mohon maaf ya. Neil Armstrong Naik ke bulan. Nasi padang rasa gurih, rasanya cukup sekian dan terima kasih.